Langit Jakarta malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang sedang dirajut di balik gedung-gedung tinggi pusat kekuasaan. Di sebuah ruangan rapat tanpa jendela, lampu putih menyala tajam, memantul di meja panjang penuh berkas bertanda rahasia negara. Roy duduk di ujung meja, wajahnya tenang tapi rahangnya mengeras. Ia tahu, pertemuan malam itu bukan rapat biasa. Sejak beberapa hari terakhir, gerak-geriknya seperti diawasi. Teleponnya sering mati sendiri, pesan-pesan penting hilang tanpa jejak. Nalurinya mengatakan, sesuatu sedang disiapkan. Di sisi lain kota, sebuah tim khusus bergerak diam-diam. Mereka bukan polisi biasa, tanpa seragam, tanpa tanda pangkat. Hanya lencana kecil di balik jaket hitam dan satu perintah singkat, skenario dimulai malam ini. Target, Roy dan jaringan terdekatnya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, dua orang kepercayaan Roy, dikenal publik sebagai bagian dari lingkar inti, tampak gelisah. Layar televisi menyiarkan berita biasa, tapi pesan terenkripsi di ponsel mereka berbunyi singkat, data bocor. Siapkan rencana darurat. Roy bangkit dari kursinya. Ia melirik jam dinding, pukul 23.47. Terlambat untuk mundur, terlalu cepat untuk melawan. Dalam benaknya terlintas satu pertanyaan, siapa yang berkhianat? Orang dalam atau kekuatan yang sejak awal hanya berpura-pura menjadi sekutu? Di luar gedung, sebuah mobil hitam tanpa pelat berhenti perlahan. Mesin tetap menyala. Di dalamnya, seorang pria membuka map coklat tebal berisi foto-foto, rekaman suara, dan transkrip percakapan rahasia. Semua cukup untuk menjatuhkan satu nama besar, dan menyeret banyak nama lain bersamanya. Langit akhirnya menurunkan hujan pertama malam itu. Seolah menjadi tanda, operasi yang disiapkan berbulan-bulan akan segera dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, tidak ada lagi jalan pulang tanpa konsekuensi. Dan tepat saat jarum jam melewati tengah malam, satu perintah dikirim ke puluhan perangkat komunikasi sekaligus. Eksekusi tahap 1. Target bergerak. Babak pertama pun resmi dimulai, pagi datang tanpa ketenangan. Kota masih basah oleh hujan semalam ketika berita-berita kecil mulai muncul di beberapa portal daring. Belum besar, belum heboh, namun cukup untuk membuat lingkaran dalam Roy gelisah. Kata kuncinya sama, penyelidikan, dokumen bocor, saksi kunci. Roy menatap layar ponselnya lama. Puluhan pesan masuk, sebagian panik, sebagian meminta instruksi. Namun satu pesan membuat dadanya mengeras, mereka sudah pegang kronologi lengkap. Sumber dari dalam. Saat itu juga, ia sadar permainan sudah naik level. Di markas tim penyelidik, papan besar penuh foto dan garis merah kini hampir lengkap. Wajah Roy berada di tengah, dikelilingi nama-nama lain yang selama ini bergerak di balik layar. Seorang perwira senior menunjuk satu foto dan berkata pelan, kita tidak boleh gagal. Satu kesalahan, semuanya bocor. Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Roy mencoba kabur keluar kota. Namun ia tak pernah sampai ke tujuan. Di sebuah ruas jalan tol yang sepi, mobilnya dihentikan secara senyap. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan terbuka, hanya borgol yang terpasang dan wajah pucat yang menyadari permainan telah berakhir. Kabar penahanan itu belum diumumkan ke publik, tapi getarannya terasa cepat. Beberapa tokoh mulai menghapus unggahan lama, sebagian lain menghilang dari sorotan. Telepon-telepon penting mendadak tidak aktif, seolah seluruh jaringan sedang menahan napas. Roy sendiri memilih diam. Ia tahu setiap kata bisa menjadi senjata makan tuan. Namun di balik ketenangannya, pikirannya berputar keras, siapa yang pertama bicara? Dan siapa yang akan menyeretnya lebih dalam? Malam kembali turun. Di sebuah ruangan interogasi yang dingin, seorang penyidik membuka map tebal dan berkata pelan, kami tidak datang untuk debat. Kami datang membawa waktu Anda yang tersisa. Di saat bersamaan, kamera media mulai diarahkan ke gedung-gedung penting. Publik belum tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, badai besar sudah bergerak, dan nama Roy kini berada tepat di pusat pusarannya. Pagi itu, berita mulai merayap ke permukaan. Belum frontal, belum menyebut nama secara terang-terangan, namun arah anginnya jelas. Kata, sumber internal, berulang kali muncul di berbagai kanal berita. Roy membaca semuanya dalam diam, jemarinya gemetar bukan karena takut, tapi karena marah, ada seseorang yang berbicara terlalu banyak.
Di sebuah rumah aman di pinggiran kota, dua sosok yang dulu paling ia percaya kini saling bertatapan tanpa kata. Wajah mereka tegang, keringat dingin membasahi pelipis. Mereka tahu, jika satu saja buka suara, yang lain akan ikut tenggelam. Tapi tekanan dari luar semakin kuat, dan waktu terus menggerus keberanian. Sementara itu, tim penyelidik mempercepat langkah. Satu demi satu saksi kunci diamankan secara senyap. Tidak ada pengumuman, tidak ada sorotan kamera. Semua bergerak seperti bayangan, rapi, cepat, dan tanpa kesalahan. Setiap pengakuan dicatat, disusun, lalu dicocokkan seperti potongan puzzle yang hampir lengkap. Roy mencoba menghubungi seseorang yang selama ini ia anggap tameng terakhir. Namun sambungan itu tak pernah tersambung. Hanya nada panjang, dingin, dan kosong. Saat itulah untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang jarang muncul dalam hidupnya, rasa ditinggalkan. Di sisi lain kota, sebuah pertemuan rahasia digelar. Beberapa tokoh yang namanya sering muncul di balik layar kini duduk dalam satu ruangan, wajah mereka tegang. Kita harus sepakat, ujar salah satu dari mereka, kalau satu jatuh, yang lain jangan ikut tenggelam. Tapi tak ada yang benar-benar yakin janji itu akan ditepati. Malam menjelang, dan sebuah dokumen bocor ke tangan jurnalis investigasi. Isinya bukan bukti final, tapi cukup untuk mengguncang opini publik. Narasi mulai terbentuk, dan publik mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari pembongkaran besar yang selama ini hanya jadi rumor. Roy menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah yang dulu penuh percaya diri kini tampak lelah. Ia sadar, permainan sudah berubah. Ini bukan lagi soal bertahan, tapi soal siapa yang akan dijadikan tumbal pertama. Dan ketika lampu kota mulai satu persatu padam, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya tanpa nama pengirim. Besok pagi, semuanya dimulai. Roy menutup mata, tahu bahwa fajar berikutnya tak akan sama lagi, fajar menyingsing dengan warna kelabu yang tak biasa. Kota seakan menahan napas ketika iring-iringan kendaraan hitam bergerak serempak dari beberapa titik berbeda. Tidak ada sirene, tidak ada suara gaduh, hanya ketepatan waktu yang dingin dan terukur. Operasi yang selama ini disusun rapi akhirnya dilepas ke permukaan. Di sebuah gedung perkantoran elit, Roy baru saja menyesap kopi pertamanya ketika layar ponselnya menyala berkali-kali. Panggilan tak dikenal, pesan singkat tanpa nama, dan notifikasi berita yang terus bermunculan. Judulnya menusuk, penyelidikan resmi dibuka, sejumlah nama besar dipanggil. Belum sempat ia mencerna semuanya, ketukan keras terdengar di pintu. Bukan ketukan biasa, tegas, berirama, dan tak memberi ruang untuk penolakan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sekelompok petugas dengan ekspresi datar namun penuh kewenangan. Saudara Roy, kami meminta kerjasamanya untuk ikut bersama kami, ucap salah satu dari mereka, suaranya dingin dan tanpa emosi. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya satu kalimat yang menandai perubahan besar dalam hidupnya. Di saat yang sama, di berbagai lokasi berbeda, orang-orang yang selama ini berdiri di lingkaran terdekat Roy mengalami hal serupa. Ada yang dijemput di rumah, ada yang dihentikan di jalan, ada pula yang dipanggil secara resmi ke kantor penyelidik. Jaringan itu mulai runtuh secara serempak. Media akhirnya meledak. Kamera, mikrofon, dan spekulasi memenuhi layar. Tagar bermunculan, opini saling bertabrakan, dan publik terbelah antara percaya dan tidak. Namun satu hal tak terbantahkan, ini bukan lagi isu kecil yang bisa ditutup-tutupi. Di dalam kendaraan yang melaju menuju lokasi pemeriksaan, Roy menatap keluar jendela. Wajahnya tenang, namun pikirannya berkecamuk. Ia tahu, sejak detik ini, setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi senjata, baik untuk menyelamatkan dirinya, maupun menjatuhkan orang lain. Saat kendaraan berhenti dan pintu terbuka, kamera-kamera menyambut tanpa ampun. Kilatan cahaya memenuhi udara. Dan di tengah sorotan itu, babak baru dimulai, babak di mana kebenaran dan pengkhianatan akan saling berebut untuk bertahan. Ruang interogasi itu dingin, bukan karena pendingin udara, melainkan karena suasana yang menekan. Dinding abu-abu polos, lampu putih menyilaukan, dan satu meja besi memisahkan Roy dari dua penyidik yang duduk berhadap-hadapan. Tak ada basa-basi, mereka datang membawa waktu, dan waktu adalah senjata paling kejam. Pertanyaan pertama terdengar sederhana, namun menyimpan jebakan. Roy menjawab tenang, terlatih,
seolah setiap kata telah ia hafalkan jauh hari. Namun sorot mata salah satu penyidik berubah, ia tahu, ada bagian yang sengaja dilewati. Catatan kecil pun dibuat, tanda bahwa celah itu akan dibuka nanti. Sementara itu, di ruangan lain, salah satu orang kepercayaan Roy mulai goyah. Berjam-jam duduk sendiri, tanpa ponsel, tanpa kabar luar, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan, siapa yang akan lebih dulu dikorbankan? Ketika penyidik masuk membawa setumpuk bukti, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nama Anda disebut, ucap penyidik datar. Kalimat itu saja cukup untuk meruntuhkan pertahanan yang dibangun bertahun-tahun. Ia tahu, saat satu nama muncul, rantai berikutnya akan ikut terseret. Dan dalam permainan ini, diam terlalu lama sama berbahayanya dengan bicara terlalu banyak. Di sisi lain gedung, Roy mulai menyadari perubahan sikap petugas. Pertanyaan semakin tajam, jeda semakin lama. Mereka bukan lagi sekadar mencari klarifikasi, mereka sedang menyusun cerita utuh, dengan atau tanpa persetujuannya. Di luar gedung, wartawan berkerumun. Spekulasi membanjiri layar televisi. Ada yang menyebut ini hanya awal dari pembersihan besar-besaran, ada pula yang yakin akan ada nama-nama lain menyusul dalam waktu dekat. Publik mulai memilih pihak, dan tekanan kian menumpuk. Sore itu, sebuah berkas tebal diletakkan di meja penyidik utama. Di sampulnya tertulis satu kalimat singkat, versi lengkap, saksi kunci. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau ini dibuka, permainan selesai. Dan ketika matahari mulai tenggelam, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Roy, seseorang dari lingkarannya telah berbicara. Untuk pertama kalinya, raut percaya dirinya runtuh. Ia sadar, bukan lagi soal bertahan, ini soal siapa yang akan jatuh paling dulu. Malam itu hujan turun deras, seolah ingin menenggelamkan kota bersama rahasia yang mulai terkuak. Di sebuah ruangan terisolasi, seorang pria duduk dengan tangan gemetar, menatap berkas tebal di depannya. Dialah saksi kunci yang selama ini diburu, orang yang tahu bagaimana semuanya dimulai. Penyidik menyalakan alat perekam. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat pembuka yang tenang, kami ingin mendengar versi Anda. Kalimat sederhana itu justru membuat dinding pertahanan sang saksi runtuh perlahan. Ia mulai bicara tentang pertemuan-pertemuan tertutup, tentang aliran keputusan yang diarahkan dari atas, dan tentang bagaimana nama Roy selalu muncul sebagai simpul utama. Setiap kalimat seperti palu yang menghantam meja, pelan, tapi mematikan. Di ruangan lain, Roy merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa berat. Ia tahu, seseorang akhirnya membuka mulut. Ia hanya tak tahu siapa, dan sejauh apa kebenaran itu telah diserahkan. Penyelidik saling bertukar pandang ketika pengakuan mulai menyentuh titik sensitif. Beberapa informasi bahkan melampaui dugaan mereka. Ini bukan lagi soal satu orang, tapi jaringan yang tertata rapi, terstruktur, dan berjalan lama tanpa tersentuh. Sementara itu, di luar gedung, media mulai mendapatkan bocoran. Judul-judul berita berubah lebih tajam, lebih berani. Nama Roy tak lagi disebut samar, ia kini menjadi pusat pusaran isu nasional. Malam semakin larut ketika saksi itu akhirnya menghela napas panjang. Saya sudah mengatakan semuanya, ucapnya lirih. Di matanya ada kelelahan, tapi juga kelegaan. Beban yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya lepas. Di saat yang sama, di ruang lain, seorang penyidik menutup berkas tebal dan berkata pelan namun tegas. Besok, kita naikkan statusnya. Dan dengan satu kalimat itu, nasib banyak orang resmi berubah. Pagi itu, negeri terbangun dengan suasana yang berbeda. Media nasional serempak menurunkan tajuk utama yang sama, hanya berbeda redaksi, status dinaikkan, kasus Roy memasuki babak baru. Dalam hitungan menit, lini masa media sosial meledak. Nama Roy menjadi trending di mana-mana, disertai spekulasi, tudingan, dan perdebatan panas. Di ruang konferensi pers, jajaran penyelidik berdiri berjejer dengan wajah serius. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Ketika juru bicara melangkah maju dan menyebut satu kalimat kunci, status resmi dinaikkan, suasana ruangan langsung berubah tegang. Kilatan kamera menyambar tanpa henti. Sementara itu, di balik dinding tebal sebuah ruang tahanan sementara, Roy duduk diam. Tak ada lagi ponsel, tak ada akses ke dunia luar. Yang tersisa hanya pikirannya sendiri,
berputar tanpa henti pada satu pertanyaan, siapa lagi yang akan menyeret namanya lebih dalam. Di tempat lain, beberapa nama yang selama ini bersembunyi mulai mengambil langkah penyelamatan diri. Ada yang tiba-tiba menghilang dari publik, ada pula yang buru-buru menggelar konferensi pers untuk meluruskan posisi mereka. Namun semakin mereka bicara, semakin besar pula kecurigaan publik. Seorang analis hukum yang diwawancarai televisi nasional berkata tegas, ini bukan perkara satu orang. Ini struktur, dan kalau satu bagian runtuh, yang lain akan ikut roboh. Kalimat itu menyebar luas dan memicu kegelisahan di banyak lingkaran kekuasaan. Malamnya, penyidik menerima laporan baru, beberapa saksi tambahan bersedia memberikan keterangan. Efek domino mulai terlihat jelas. Mereka yang dulu merasa aman, kini mulai berlomba menyelamatkan diri sebelum terlambat. Di balik jeruji, Roy menatap langit-langit sel yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kendali sepenuhnya telah lepas dari tangannya. Semua strategi, semua jaringan, runtuh satu persatu. Dan di tengah keheningan malam itu, sebuah pesan internal beredar di kalangan penegak hukum. Siapkan berkas tahap akhir. Penentuan akan dilakukan segera. Babak penentuan pun semakin dekat, pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menahan napas. Di gedung utama tempat keputusan besar akan diumumkan, penjagaan diperketat. Setiap sudut dijaga, setiap langkah dicatat. Hari ini bukan hari biasa, hari ini adalah titik balik. Di dalam ruang sidang tertutup, para penyelidik senior duduk mengelilingi meja panjang. Berkas-berkas menumpuk rapi, masing-masing diberi penanda merah. Semua mata tertuju pada satu map paling tebal, berisi rangkuman akhir dari rangkaian pengakuan, bukti, dan alur peristiwa yang tak terbantahkan. Sementara itu, Roy dibawa keluar dari ruang tahanan menuju ruang pemeriksaan lanjutan. Wajahnya tenang, namun sorot matanya berubah. Tak ada lagi sikap menantang. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan dan kesadaran bahwa hari ini akan menentukan segalanya. Di luar gedung, kerumunan jurnalis dan masyarakat menunggu dengan napas tertahan. Setiap pintu yang terbuka disambut sorotan kamera dan teriakan pertanyaan. Nama Roy menggema di udara, bercampur antara rasa penasaran, amarah, dan keinginan akan kejelasan. Di dalam ruang rapat, keputusan akhirnya dibacakan. Kalimat demi kalimat terdengar tegas, tanpa emosi. Status perkara resmi dinaikkan ke tahap akhir. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Semua yang terlibat akan diproses sesuai perannya masing-masing. Saat kabar itu sampai ke telinga Roy, ia menutup mata sejenak. Bukan marah, bukan terkejut, lebih kepada penerimaan. Ia tahu, jalan yang ia pilih bertahun lalu kini menuntut harga yang tak bisa ditawar. Sementara itu, reaksi publik meledak. Dukungan, kecaman, analisis, dan spekulasi bercampur menjadi satu. Negeri ini seolah berhenti sejenak, menyaksikan sebuah bab besar sejarah kekuasaan sedang ditulis ulang. Dan ketika malam turun, satu pesan resmi tersebar ke seluruh media. Tahap akhir telah dimulai. Tidak ada lagi yang kebal hukum. Kalimat itu menandai bahwa akhir cerita semakin dekat, dan tak satu pun pihak benar-benar siap menghadapinya. Pagi itu terasa berat, seolah udara ikut menekan dada siapapun yang menghirupnya. Di ruang sidang utama, suasana hening mencengkeram. Setiap kursi terisi, setiap mata tertuju ke satu titik, sosok yang dulu begitu berpengaruh, kini duduk diam dengan tangan terlipat di atas meja. Ketika sidang dibuka, suara palu hakim menggema seperti dentuman terakhir sebuah era. Berkas demi berkas dibacakan, kronologi disusun ulang, dan benang merah yang selama ini tersembunyi kini terlihat jelas. Tak ada lagi celah untuk berkelit. Roy mendengarkan tanpa ekspresi, namun di balik wajah datarnya, pikirannya berputar cepat, mengingat semua keputusan yang membawanya ke titik ini. Orang-orang yang dulu setia kini menjauh, sebagian bahkan hadir sebagai saksi yang memberatkan. Satu persatu nama disebut. Setiap penyebutan seperti paku yang ditancapkan ke dinding reputasinya. Di luar ruang sidang, masyarakat mengikuti jalannya proses dengan napas tertahan, menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar perkara individu, melainkan runtuhnya sebuah jaringan lama. Ketika giliran Roy diminta memberikan pernyataan terakhir, ruangan mendadak sunyi. Ia berdiri perlahan, menatap lurus ke depan. Saya bertanggung jawab atas pilihan saya, ucapnya singkat, tanpa pembelaan panjang. Kalimat itu menggema,
meninggalkan banyak tafsir. Hakim kemudian membacakan keputusan sementara, sebuah penetapan yang menegaskan arah akhir perkara. Palu diketukkan, dan bunyinya seperti penutup sebuah babak panjang penuh intrik dan kekuasaan. Di luar gedung, hujan turun perlahan. Kamera-kamera menangkap momen ketika Roy digiring keluar, langkahnya mantap meski sorot matanya kosong. Di wajah orang-orang yang menonton, terpancar campuran kelegaan, keheranan, dan ketidakpercayaan. Dan di saat senja turun, satu kenyataan tak terbantahkan, sebuah era telah berakhir. Namun seperti semua cerita besar, kejatuhan satu nama bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah putusan terasa sunyi, seolah kota sedang memulihkan diri dari badai panjang. Media mulai beralih ke isu lain, namun bayang-bayang peristiwa itu masih melekat di benak banyak orang. Nama Roy tak lagi menghiasi layar utama, tapi gema kejatuhannya belum sepenuhnya hilang. Di balik jeruji, waktu berjalan lambat. Roy menghabiskan hari-harinya dengan diam, merenung pada jejak panjang. Keputusan yang pernah ia ambil. Tidak ada lagi sorak, tidak ada lagi kekuasaan, hanya kesunyian dan penyesalan yang datang bergantian. Di luar sana, lingkaran yang dulu mengelilinginya tercerai-berai. Ada yang mencoba bangkit dengan wajah baru, ada pula yang tenggelam bersama reputasi yang tak bisa diselamatkan. Kepercayaan publik berubah menjadi kewaspadaan, dan kata kekuasaan kini terdengar jauh lebih rapuh. Lembaga-lembaga mulai berbenah, aturan diperketat, pengawasan diperluas. Kasus yang terjadi menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana satu celah kecil dapat membuka pintu bagi kehancuran besar. Banyak yang menyebutnya sebagai titik balik, meski tak semua yakin perubahan itu akan bertahan lama. Di sisi lain, masyarakat belajar sesuatu yang penting, bahwa kebenaran memang bisa tertunda, tapi jarang benar-benar hilang. Apa yang lama disembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya ke permukaan, dengan atau tanpa izin siapapun. Suatu sore, Roy duduk memandangi cahaya matahari yang masuk dari balik jeruji. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan strategi atau langkah berikutnya. Ia hanya diam, menerima kenyataan bahwa semua pilihan memiliki harga. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Generasi baru akan tumbuh, cerita baru akan lahir, dan mungkin, hanya mungkin, kesalahan masa lalu bisa menjadi peringatan agar sejarah tidak terulang dengan wajah yang sama. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak kemenangan, bukan pula dengan dendam, melainkan dengan kesadaran pahit bahwa kekuasaan tanpa batas selalu menyisakan luka. Tirai pun turun, meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan.